محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan selalu kita mengingat beliau dengan berselawat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, mari kita baca Fatihah khususnya kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, semua kita yang hadir, mudah-mudahan mengalir keberkahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah menghadiri majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua menambah wawasan kita untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, Allah sehatkan badan kita, kemudian Allah luaskan rezeki kita, kemudian kita berada dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak dan ibu hadirin insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hikmah daripada salat. Kita sudah membahas pada minggu yang lalu hikmah daripada salat. Yang pertama itu adalah zayyinul wajhi, bisa menghiasi wajah kita. Kemudian yang kedua adalah wa nawwirul qalbi, bisa menerangi hati kita. Kemudian yang ketiga adalah warahatul badan, menyehatkan badan kita. Kemudian wa ansun fil qabri, kubur kita yang lahat itu akan menjadi terang benderang dengan hikmah solat. Kemudian hikmah solat yang lain adalah wa manzilur rahmah, Allah menurunkan rahmat. Jadi siapa yang rajin solat, kampung itu, kaum itu yang berada di kampung itu banyak orang yang solat, maka dia akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada kaum satu-satu tidak ada yang naik masjid, maka semua kaum itu, kampung itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu ada yang memakmurkan masjid, maka terbebaslah kampung itu dari dosa. Itulah karena ada kisah, ada seorang yang kepingin mau sholat subuh, kepingin sholat subuh tapi dengan gelap gulita, tidak seperti zaman sekarang terang benderang. Kalau dulu di kisah ini adalah dikisahkan ada seorang yang rajin sholat subuh, dia pergi sholat subuh, kan kebetulan dia di jalannya itu adalah becek. Ternyata di tengah-tengah perjalanannya itu dia jatuh, kemudian kena lumpur pakaiannya, kemudian kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya. Kemudian yang kedua kalinya itu jatuh lagi di tempat yang sama, kena lagi lumpur pakaiannya itu, kembali lagi dia ganti pakaian sholatnya. Kemudian yang ketiga dia jatuh, tetapi ada yang menolongnya ketika dia jatuh yang ketiga, ditolong. Kemudian orang yang menolong ini mau mengantarkan dia ke masjid.
diantarkan ke masjid, ayo saya antar, ini saya punya alat lampu senter, saya antar. Pas nyampe di masjid, di luar masjid, orang yang nganter ini tidak mau ikut masuk. Sampai sini saya antar katanya. Sampai sini saya antar katanya. Yuk, kenapa bapak ini tidak mau ikut masuk? Ya, karena saya tugas saya hanya mengantar saja. Jadi yang sebenarnya siapa bapak ini kok mau mengantar saya, tetapi dia tidak mau ikut sholat? Apa katanya yang mengantar ini? Saya ini adalah setan katanya. Saya ini setan katanya. Yuk, kalau begitu, kenapa anda mau mengantar saya? Yang jatuhkan anda pertama itu adalah saya katanya. Yang jatuhkan anda pertama itu saya katanya. Tapi anda pulang lagi ganti pakaiannya, maka dengan pulangnya anda itu kedua orang tuanya kedua orang tuamu itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab diganti pakaiannya, kembali kepingin sholat subuh. Kemudian jatuhnya yang kedua, katanya saya jatuhkan yang kedua kalinya, saya kira anda ini tidak balik lagi ganti pakaian. Ternyata dia balik lagi, dia ganti pakaian. Ternyata dengan baliknya lagi itu menuju masjid, maka tetangga yang ada di rumahnya itu ikut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia jatuh, tapi saya hadang, saya tolong. Kalau kembali lagi, katanya dia ganti pakaiannya, maka semua isi kampung itu ikut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak mau. Saya tidak mau orang-orang satu kampung itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah, makanya saya antar. Saya antar tempat ini katanya. Itulah Bapak dan saudara kelebihan daripada orang yang melaksanakan sholat. Wa manzilur rahmah, Allah menurunkan rahmatnya ya. Itu hebatnya itu. Apalagi kalau tidak ada satupun di masjid itu yang sholat, satu kampung itu tidak ada pun yang azan, tidak ada pun yang tidak ada marbotnya, tidak ada orang yang sholat di masjid itu. Luar biasa itu. Itu semua isi kampung itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang bikin masjid bagus-bagus, tapi isinya kadang-kadang tidak ada. Paling yang banyak kambing, sapi gitu. Nah, ini hikmah sholat yang selanjutnya, wa manzilur roh. Kemudian yang selanjutnya adalah wa miftahus sama. Allah membukakan pintu langit. Bagi orang yang sholat itu hikmahnya adalah wa miftahus sama. Allah membukakan pintu langit. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiklul mizani, akan menjadi berat timbangan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah antara lain daripada sholat yang kita kerjakan. Jadi kita kadang-kadang kan tidak merasakan bagaimana hikmah daripada sholat itu. Kenapa? Karena kan jarang kita merenungi gitu. Asalkan kita sholat saja, asal sholat saja. Tetapi tanpa disadari bahwa banyak hikmah yang kita dapatkan daripada hikmah sholat itu. Oleh sebab itulah, dengan duduk kita di masjid ini, termasuk kita istiqamah melaksanakan ibadah di tempat ini, istiqamah duduk di majelis ilmu, insyaallah inilah namanya raudhah fid dunia, taman surga di dunia ini, surga di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlul jannah, jadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita. Ada nasihat dari seorang tabi'in yang tidak pernah ketemu dengan sahabat. Itu setelah sahabat itu namanya tabi'in. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hilal rahimahullah. Ini wal maqalatus sabi'ah wal ishrun, makalah yang ke-27. Di sini dijelaskan tentang an Sa'ad bin Hilal rahimahullah. Dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa katanya nasihatnya beliau? Innal 'abda
innal 'abda iza aznabah, sesungguhnya ketika hamba Allah itu berbuat dosa, katanya, innal 'abda, sesungguhnya hamba Allah itu iza aznaba, ketika dia berbuat dosa, mannallaha ta'ala bi arba'i khisalin, Allah kasih juga nikmat dengan 4 nikmat yang diberikan oleh Allah SWT walaupun dia berbuat dosa. Coba, entah itu dosa kecil maupun dosa besar, tetap Allah berikan dia nikmat, karena Allah itu maha rahman dan rahimnya. Orang yang tak sholat saja itu tetap dia dapat nikmat, ya enggak Pak Haji? Orang non muslim saja dapat juga nikmat. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdosa, bermaksiat, mannallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ay an'ama alaihi bi arba'ihi salin, Allah memberikan nikmat kepadanya dengan 4 macam nikmat. Yang pertama katanya, yang pertama nikmat yang diberikan kepada orang itu adalah la yahjubu anhu rizqa, Allah tidak menghilangkan rezeki, tidak mencabut rezeki darinya. Kita lihat dia jarang sholat, nggak pernah malah sholat, tetapi rezekinya mengalir terus. Itu Allah berikan nikmat. Yang pertama itu adalah la yahjabu anhu rizqa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut darinya rezeki itu, ay la yamna'uhu minar rizqi, tidak tercegah, artinya tidak terhalang dia untuk mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan istidraj namanya, kan istidraj namanya itu. Istidraj itu asal katanya adalah darajah, naik tingkat dia, terus diberikan nikmat oleh Allah SWT, rezeki yang melimpah, tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dia diberikan nikmat yang luar biasa, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dikasih dia rezeki yang banyak gitu. Itulah tidak dicabut nikmat rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Walaupun dia berbuat dosa, kalau dalam kajian tasawuf itu, entah itu dosa kecil maupun dosa besar, kalau orang-orang ahli tasawuf, ahli sufi itu tidak membedakan dosa kecil maupun dosa besar. Tetap ketika dia menyalahi syariat, ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melakukan dosa, itu tidak bisa dibedakan antara dosa kecil maupun dosa besar. Tetap dia salah, tetap dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal la tahqiranna, jangan engkau meremehkan dosa kecil itu kalau terus menerus engkau kerjakan, karena suatu saat dosa itu akan menjadi besar kalau diremehkan, dosa-dosa kecil. Akan tetapi dosa itu tidak ada namanya dosa kecil kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar, tidak dinamakan dosa kecil kalau terus menerus dikerjakan, dan tidak ada namanya dosa besar kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wala yahjubu anhu as-sihhata, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut darinya kesehatan badannya. Coba, tetap dia sehat, bugar, malah orang yang rajin sholat yang sakit. Orang yang taat kepada Allah yang sakit. Tapi itu adalah istidraj. Kalau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan penyakit oleh Allah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kafarah dzunub, pelebur dosa. Itu dileburkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab namanya kitab Tazkiratul Qurtubi kalangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi orang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali ujian. Yang pertama katanya waqtaran bi rizqihi,
semakin dia rajin sholat, kok dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikurangi rezekinya. Kemudian dikasih juga musibah li ahli, dikasih musibah terhadap keluarganya itu. Musibah yang bertubi-tubi dikasih. Ketika dia wawin bakia masakilat zuri, ketika masih dosa-dosanya itu tersisa sebesar biji zarrah katanya, maka ketika dia sakaratul maut, syuddidat alaihil maut, dikeraskan sakaratul mautnya itu, sehingga nanti ketika dia keluar roh dari jasadnya itu, yalqani kayawma waladatu ummi, dia menjumpai aku, kata Allah dalam hadis kursi itu, sehingga dia menjumpai aku dalam keadaan dia seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Makanya kan orang kalau sudah keluar ruh dari jasadnya itu putih, ya bersenyum ya, senyum ya. Kenapa? Dia kan dengan dia taat kepada Allah, akan tetapi dia sakitnya itu semakin keras penyakitnya, sehingga menembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan dia menjumpai Allah dalam keadaan bebas dari dosa-dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari dosa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dalam keadaan dia sudah dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sehingga dia berseri-seri senyum ya ketika dia meninggalkan dunia ini. Hadirin, itulah pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berbuat dosa. Wala yahjubu anhu as-sihah, Allah tidak mencabut darinya kesehatan badannya, ay la yamna'uhu min sihatil badan, tidak terhalang, tidak tercegah dari kesehatan badannya, malah dia paling sehat daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah wala yuzharu alaihi dzamba, wala yuzhiru alaihi dzamba. Jadi Allah tidak menampakkan dosa itu, walaupun dia sudah berbuat dosa, tapi Allah tidak menampakkan dosa itu. Sampai seandainya kita ditampakkan, dibuka itu tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, aduh, mungkin tidak ada orang yang berbuat maksiat ya. Tetapi Allah itu tidak memperlihatkan dosa yang pernah kita lakukan. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan itu masih tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ketiga, yaitu wala yuzhiru alaihi dzam, ay bal yasturuhu, akan tetapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kita kan nggak tahu kita ini dosa kita banyak apa enggak kan. Makanya untuk menghapus daripada dosa itu adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Gus Baha itu mengatakan, saya tidak banyak zikir katanya, tapi tempat saya banyak zikir wirid itu adalah ketika saya mau tidur katanya. Ketika saya mau tidur banyak zikir dan wirid. Kenapa? Karena saya tidak tahu bahwa tiba-tiba saya itu berada di liang lahat, tetapi dalam keadaan sudah berzikir, ingat kepada Allah. Makanya sebelum tidur itu banyak berzikir kepada Allah SWT. Banyak ulama-ulama terdahulu itu yang simpul tasbihnya, bahkan dia pakai kerikil-kerikil ya, batu-batu kerikil-kerikil itu dipakai jadi tasbihnya. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu zikirnya banyak, sampai terbit fajar itu beliau berzikir pada Allah SWT. Nah, jadi oleh sebab itulah, dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT.
Kemudian yang terakhir katanya, yang pertama tadi adalah la yahjubu anhu rizqa, Allah tidak mencabut rezeki darinya bagi orang yang berbuat dosa itu. Kemudian yang kedua adalah wala yahjubu anhu sihah, dan Allah tidak mencabut kesehatan badan, tidak terhalang, tidak tercegah. Jadi tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan darinya. Kemudian yang ketiga adalah wala yuzhiru alaihi dzamba, tidak didampakkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian yang terakhir adalah wala yu'aqibuhu ajilan, wala yu'aqibuhu ajilan, Allah tidak menyegerakan siksaannya di dunia ini, nanti tunggu saatnya, katanya Allah SWT. Ya, jadi wala yu'aqibuhu ajilan ay fis sa'atil hadirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan siksaannya di dunia ini, bal yumhiluhu, akan tetapi ditangguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala yuhmiluhu. Ini nanti semua itu akan dinampakkan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksaannya itu nanti pada saatnya kita akan membalas, kita akan dibalas semua apa yang pernah kita kerjakan di atas dunia ini. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada kisah ini terakhir ini, kisah Nabi Adam alaihissalam ini, yang berbeda dengan umat Muhammad SAW. Malum kan banyak kitab yang bicarakan tentang keistimewaan umat Muhammad SAW, berbeda dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu ada keistimewaannya umat Muhammad yang tidak pernah diberikan kepadaku, katanya Adam alaihissalam. Itulah ada kisah hikayatnya di bawah ini menjelaskan tentang hal itu. Ada yang ada ahli agama tetapi dia melakukan kejahatan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sering terjadi hal ini, ya. Bahkan orang yang korupsi itu adalah orang yang memang tahu agama, orang yang tahu agama, halal haramnya itu dia tahu, tapi dia laksanakan. Kenapa? Karena memang dalam dirinya itu dia tidak menyadari bahwa dia itu akan, semua perbuatan yang dilaksanakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Wa alimun bi ilmihi la yu'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir sawinya beliau menjelaskan, wa alimun bi ilmihi la yu'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa paling dulu sebelum disiksa orang-orang yang penyembah berhala. Coba billah, mana itu kan dia balrana ala qulubihim, dia ada bintik-bintik dosa dalam hatinya itu, sehingga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena dia berbuat dosa itu maka tertutup hatinya, ditutup. Gisawatun, artinya ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan itu. Karena ada dosa, ada dalam Al-Qur'an itu ron namanya. Ron itu ada bintik hitam di dalam hatinya. Kalau sudah ada bintik hitam di dalam hatinya, itu orang sulit untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, jadi itu kira-kira Pak Haji. Jadi orang-orang sekarang ini memang fenomena zaman sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang orang-orang sudah ahli agama tapi mereka juga melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya tadi itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu adalah istidraj namanya. Artinya bahasa anunya itu ya di seolah-olah lah istilahnya
dia dikasih kapan dia sadar, tapi ditunggu dia bertobat oleh Allah SWT, tapi tidak bertobat juga, tapi itu sudah tersimpan, ditangguhkan, maka dia akan mendapatkan hukuman siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat kelak. Ya, ada juga yang dapat ya ujian, baik itu adalah yang orang yang taat maupun yang tidak taat, itu ada juga yang diberikan ujian oleh Allah SWT di dunia ini. Tapi kadang-kadang kan orang tidak sadar dengan hal itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, di ya, jadi dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Jadi kalau sudah diampuni dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dosa itu sudah terhapus, tidak dia temukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau dia sudah melakukan dosa besar, misal seperti syirik kepada Allah, kemudian dia berzina, itu juga termasuk dosa besar. Jadi itu juga dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima balasannya. Illa, katanya, ini ada di sini, kecuali bagi orang yang bertaubat kepada Allah. Taubatnya itu an-nadamu, dia menyesal, dia ungkapkan di dalam dengan memakai lisannya, kemudian dia menyesali, menangis di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu. Taubat nasuha itu tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dia terus menerus dosa yang pernah dia lakukan, itu termasuk orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Sudah kita bahas, yaitu yang rajin dia sholat, tapi la yanhahu anil fahsya'i wal munkar, dia tidak bisa berhenti melakukan kemungkaran, keji dan mungkar itu tidak berhenti. Maka misalnya seperti dia minum minuman khamar, minuman keras, dia rajin sholat, oh semakin dia rajin dia minum mudminul khamra, maka itu salah satu, katanya Syekh Nawawi dalam hadis baginda Rasulullah SAW, maka salah satu yang tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT itu adalah orang yang tidak berhenti-henti melakukan keji dan mungkar, perbuatan dosa seperti minuman-minuman keras tadi. Jadi padahal inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, padahal sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sama seperti perkataan tadi itu. Jadi orang yang ahli agama tapi masih saja, oh karena mungkin sholatnya perlu dipertanyakan. Bukan sih kita ini bagus sholat kita, nah, kita tidak tahu apa sholat kita itu diterima maupun tidak. Tetapi asalkan kita sudah tahu rambu-rambunya, kita sudah tahu hal-hal yang tidak diterima sholatnya oleh Allah SWT, sehingga ada warning, ada rambu-rambu kita untuk kita tidak melakukan hal itu. Nah, insya Allah kalau dia benar sholatnya, maka seluruh amal perbuatannya itu akan benar. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kemudian masih ada waktu ya? Ya, apa ini? Assalamualaikum. Ya, jadi syarat tobat itu kan yang intinya kan tobat nasuha. Tobat nasuha itu adalah yang pertama adalah harus dia an-nadamu, menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi dia menyesali untuk dia tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian yang kedua adalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau kajian tasawuf itu berusaha menangis gitu. Kalau orang ketika dia bersujud dia bernangis,
dia nangis, apalagi dia sholat sendiri, tangisannya itu Allah senyum kepadanya. Senyum. Ternyata dia menangis. Allah senyum, artinya senang kepada orang yang menangis ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi jangan dia sebagai imam dia menangis gitu. Karena ada imamnya menangis, jadi tidak habis ayatnya karena menangis gitu. Ya, menangis saking asiknya, saking nikmatnya dia baca ayat, jadi dia menangis. Jadi kita berusaha untuk menangis. Jadi an-nadamu, kemudian yang kedua adalah wal istighfaru, kemudian yang ketiga adalah menangis tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi itu wallahu alam bisawab. Itu intinya. Itu Pak Jendul Autan. Ya. Ya, jadi syirik itu banyak macamnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kita juga ketika dia sholat, kemudian dia gambarkan bahwa ada orang di depan kita yang dia sembah, itu juga syirik. Kemudian ada syirik besar, itu juga tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali dia kan termasuk orang yang mendatangi dukun, itu juga syirik kepada Allah. Tetapi kalau dia bertaubat dengan benar-benar taubatan nasuha, dia tidak meninggalkan hal itu lagi, maka itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man taba wa amila salihan, ya, kecuali dia bertaubat dan dia beramal soleh, dia tinggalkan lagi perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan itu, perbuatan dosa yang pernah dia lakukan itu. Itu ada dalam surat Al-Kahfi, akhir daripada surat Al-Kahfi itu, malam yusyrik, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang kalau ketika dia kepingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka beramal solehlah kepada Allah, falyamal amalan salihan wala yusyrik, dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, itu syaratnya itu. Kalau dia berbuat syirik tapi di waktu lain dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan perbuatan itu, perbuatan syiriknya, jadi Allah maha penerima taubat hambanya. Innallaha tawwabin, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senang, suka kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi kita tidak bisa teruskan mengenai wa hukiya anna Adam alaihissalam, cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang Allah memberikan keistimewaan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan beliau Nabi Adam alaihissalam. Tidak diberikan kepadaku, akan tetapi diberikan kemuliaan itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain dalam kitab yang lain, Taharatul Qulub, Nabi Musa alaihissalam kepingin juga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam kitab itu. Karena apa? Karena banyak keistimewaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah maka rajin-rajinlah kita berselawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersama beliau nanti ketika kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma biqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.